Jadi saya manggilnya teman-teman aja ya, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita hari ini atau pada pagi hari ini Senin ya, Senin 5 Oktober 2020 akan memulai atau kick off lah batch pertama program pembinaan UKM milenial yang kalau didetailkan lagi sebetulnya kita menyebutnya Reseller Development Program. Apa itu nanti programnya? Nanti saya akan coba jelaskan nanti sambil kita mengikuti workshop ini. Saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta semua, panitia, saya mengucapkan terima kasih. Nah, sebelum dimulai saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Ya, karena ini pertama ya, jadi biar kita kenal juga. Saya Mas Rizal Umar. Ya, nanti bisa di googling ya kalau masih penasaran dengan profil saya. Saya sebetulnya background saya adalah chemical engineering ya atau teknik kimia. Saya tamat 95, berkarir pernah di Atasa Karbon Dinamika, kemudian yang lama itu di Coca-Cola Amatil Indonesia. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah tahu itu pabriknya yang terbesar di Cibitung, dan saya kebetulan tinggal juga di Bekasi. Saya terakhir sampai tahun 2011 sampai sekarang saya mengelola PT Sintola sebagai managing director-nya, foundernya. Kemudian juga Bapak Ibu juga ada Nueva Digital Campus. Selain itu saya juga punya bisnis Spirit Intibody sebagai si marketing officer-nya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, nih kok programnya apa gitu ya. Jadi program ini kami dengan komunitas istilahnya yang peduli dengan UKM Indonesia dan bekerja sama dengan PGS Solo sebetulnya. Tapi karena pandemi dan hal-hal sebagainya, kita terpaksa melakukannya kegiatannya secara online atau webinar. Sebetulnya program ini didesain awalnya kita melakukan workshop atau offline di PGS Solo. Jadi makanya sebetulnya pesertanya kita minta sebetulnya dari Solo dan sekitarnya. Nah, secara konsep program ini kita perkenalkan kepada teman-teman milenial khususnya atau yang masih muda lah ya, umurnya maksimal 35 tahun. Dan memang sebetulnya awalnya itu diprioritaskan untuk wanita, tapi sekarang kita setelah review bisa pria juga silakan ya untuk bisa bergabung karena ini dilakukan ada juga peserta yang dari Jakarta. Nah, kenapa ini kita perlu jelaskan? Karena pengalaman kami ini saya mungkin cerita sedikit. Sebelumnya kami ada juga program yang namanya Teacherpreneurship. Itu adalah program pelatihan mirip ya, tapi dengan penekanan yang berbeda. Itu pesertanya dari guru-guru PAUD. Jadi kalau teman-teman tahu, guru PAUD itu pesertanya, anggotanya di seluruh Indonesia tuh hampir 400.000 ya. Dan mungkin sudah sering mendengar bagaimana kendala mereka, mungkin gajinya yang kecil ya, kemudian perhatian pemerintah yang belum maksimal. Nah, makanya kami bergerak untuk membantu mereka dengan program kita sebut dengan Teacherpreneurship Program. Bisa di googling itu ketemu, coba aja di Teacherpreneurship Impaudi itu ketemu ya. Jadi kita menyebutnya PAUD Mandiri. Nah, itu programnya apa? Kita melatih guru-guru PAUD untuk bisa mengerti apa itu bisnis online, apa itu yang go digital dan sebagainya, sehingga harapannya mereka bisa melakukan paham itu apa bisnis digital atau online ya, jualan online dan sebagainya, sehingga alhamdulillah dari 300 peserta, 301 ya, itu mereka rata-rata sudah cukup bisa survive. Ada yang punya bisnis sendiri, ada yang menjadi reseller, ada yang menjadi trainer. Ya, saya senang sekali. Jadi berdasarkan dengan itu, kami dengan Piranti dan PG Solo ingin mencoba membantu teman-teman milenial nih. Apalagi sekarang kan dengan kondisi ekonomi ini, mudah-mudahan dengan proyek ini atau program ini bisa membantu teman-teman memahami apa itu bisnis digital, apa itu bisnis online, apa itu marketplace, semua kita jelasin. Termasuk nanti juga bagaimana membuat konten, bagaimana copywriting. Jadi nanti itu akan disampaikan, dibuat semacam workshop sehingga Bapak Ibu atau teman-teman semua paham itu bagaimana masuk ke atau berbisnis lewat online lah istilahnya begitu. Tetapi sekali lagi
tidak ada paksaan harus punya menjual ini, tidak ya. Kita berharap ini memang sifatnya voluntary, dan nanti kalau teman-teman tidak punya produk, nah makanya saya bilang kalau belum ada produk, belum ada bisnis, kami menawarkan produk-produk yang bisa dijual dalam bentuk program reseller namanya. Nah, tapi sekali lagi ini sifatnya sekali lagi voluntary, mau silahkan diambil atau diikutin, kalau tidak juga nggak apa-apa. Bagi kami ini adalah program memang semacam voluntary program ya untuk teman-teman milenial, makanya kita nyebutnya program pembinaan UKM milenial ya. Jadi itu dulu pengantar dari saya. Nah, materi ini dirancang kira-kira modulnya apa saja kan pertanyaannya itu. Nanti detailnya nanti panitia mungkin akan kirim, udah dikirim ya, udah di schedule-nya sama teman-teman. Ya dari situ kelihatan programnya apa saja. Jadi kita memulai mengajarkan konsepnya, apa itu digital literacy, apa nanti sebagai basic ya. Kemudian juga minggu besok akan kita ajarin juga algoritmanya, apa Google Platform. Kemudian baru kita bicara digital reputation, digital branding, digital marketing. Kemudian apa itu SEO marketing, social media marketing, apa itu SEO, kemudian apa itu marketplace, dan seterusnya, sehingga diharapkan selesai dengan workshop ini, teman-teman semua itu punya keyakinan dulu. Ini yang jadi masalah teman kita ini adalah keberanian untuk memulai. Jadi saya harap dengan kita punya komunitas, nanti ada grupnya, WA group atau mungkin Telegram ya, panitia nanti akan buatkan, sehingga kita bisa berinteraksi. Jadi jangan takut untuk bertanya dan jangan takut untuk memulai. Nah, modul hari ini ya, saya akan mencoba bercerita sedikit apa itu dasarnya kita memahami dunia digital itu. Saya menyebutnya sih dengan digital literacy dan learnability quotient ya. Jadi modulnya hari ini itu ya. Jadi saya menyebutnya digital literacy dan learnability quotient. Kenapa ini penting? Sebetulnya di tempat-tempat lain mungkin nggak diajarkan ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu atau teman-teman ngikutin workshop digital marketing itu saja nggak ada modul ini, jarang. Kalaupun ada mungkin dari tim yang pernah kami berinteraksi dengan kami ya. Kenapa ini penting? Karena menurut saya di era digital kompetensi ini harus kita miliki, terutama yang milenial ini. Kalau kompetensi ini dimiliki, kemampuan ini dimiliki dengan baik, insya Allah bisa belajar sendiri. Insya Allah bisa mengikuti perkembangan zaman, itu yang penting. Jadi ini kita menyebutnya digital literacy dan learnability quotient, atau istilahnya nih kemampuan literasi digital ya, kemudian dan kemampuan untuk belajar sendiri. Itu yang disebut dengan learnability quotient. Nah, sekarang sebelum itu saya mungkin perlu cerita sedikit apa itu manfaatnya kita belajar digital literacy atau memahami literasi digital itu. Ya, kenapa kita harus pahami teknologi digital itu dengan baik? Ya. Nah, ini penting buat kita. Sekarang kita pertanyaannya, ini teori nggak usah dihafal, nggak usah nanti materi dibagikan sama panitia ya. Jadi nggak usah dicatat apa yang ada di slide saya atau yang saya present, tidak usah dicatat. Kalau ada pertanyaan nanti tulis saja di screen chat pertanyaannya, nanti admin atau host akan mengingatkan saya bahwa itu ada pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Kalau digital literacy sederhananya bagaimana kita mempunyai kemampuan ya yang dapat berpartisipasi dalam perkembangan teknologi sekarang. Jadi baik itu pengetahuan, keterampilan, dan yang penting ini perilaku. Nah, ini yang penting lagi perilaku. Jadi habit kita di dalam medsos, bagaimana berinteraksi dengan media digital dan sebagainya itu penting. Jangan sampai nyebarin hoax, menebarkan kebencian, itu penting kita. Nah, dan ini termasuk seperti menggunakan HP ya, smartphone, ya ponsel cerdas lah istilahnya, atau tablet, laptop dan sebagainya untuk keperluan komunikasi, ya ini yang sering berekspresi, kolaborasi dan advokasi. Nah, advokasi itu apa ya? Membantu atau menyebarkan, menyampaikan, itu boleh kategori advokasi ya. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar ekspresi, tapi juga bisa berkolaborasi seperti sekarang ini. Kita yang boleh kategorinya kolaborasi ya. Kita bekerja sama, saling sharing, saling bagi ilmu, nanti saling membantu. Nah, itu lewat digital. Nah, ini salah satu contoh manfaat digital ya. Oke.
Kalau dulu kita mungkin teman-teman ngerti ya pernah baca majalah, kalau video tuh bentuknya DVD, sekarang saya yakin DVD udah nggak laku gitu karena dengan YouTube dan sebagainya orang udah malas beli VCD karena semua ada di VCD. Artis-artis top pun semua mereka mendapatkan uang dari AdSense di YouTube-nya. Itu yang saya lihat ya trennya seperti itu. Jadi kemudian musik dulu CD, sekarang udah digantikan oleh Spotify dan sebagainya ya, Juk dan sebagainya itu banyak tuh aplikasi apa yang menggantikan fungsi itu ya dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya nggak akan bahas detailnya, nanti silakan aja dibaca. Nah sekarang orang cenderungnya udah kalau baca tuh lewat majalah, lewat tablet, lewat HP. Kalau video tadi saya bilang ada cloud streaming, ada YouTube, ada macam-macam. Selain YouTube juga ada kemudian MP3 dan cloud. Tadi saya bilang Spotify dan sejenisnya. Dan selanjutnya ada juga pembayaran juga lewat elektronik. Kemudian ada GPS. Ini bagian dari contoh dari perangkat digital atau perkembangannya sekarang. Nah, kenapa ini penting? Kalau ini kita bisa kuasai dengan baik, kita ngerti dengan baik fungsi dan ininya, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang positif pada kehidupan kita. Apakah itu nanti komputer pribadi, ponsel, dan sebagainya. Ya. Nah, ini termasuk dalam kategori digital. Nah, saya ingin jelasin satu infografis ini saja, kita bisa mendapat gambaran apa itu pentingnya digital literacy. Nah, sekarang kan mungkin teman-teman sering dengar, nih contoh kemarin yang lagi viral, Ketua MUI ditangkap ya gara-gara mengupload ya misalnya foto atau kolase Wakil Presiden Bapak Ki Haji Ma'ruf Amin gitu ya dengan siapa tuh yang mungkin teman-teman udah tahu lah, saya nggak bahas itu, sampai diamankan. Itu kenapa? Ya karena dia tidak ngerti digital literacy, dia tidak tahu konsekuensi dia mengupload konten itu. Makanya penting sekali kita memahami apa itu digital literacy. Jadi dalam dunia internet atau sekarang digital ini ada hal penting harus kita pahami. Itu yang disebut dengan digital safety, kemudian apa? Digital well-being, kemudian ada digital identity, kemudian satu lagi adalah digital security. Ya, kalau digital safety ini bagaimana? Kalau kita biar nanti kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Ya. Artinya bagaimana kita menggunakan internet itu kita tidak menjadi korban penipuan ya, kemudian kita bisa maaf sekali lagi kebetulan saya juga membantu di salah satu kementerian lembaga tentang ini. Kita sering orang jadi korban itu gara-gara lewat internet. Nah, kalau kita paham, kita tidak akan menjadi korbannya. Demikian juga dengan security. Security kan sering kita dengar HP-nya, WA-nya dihack misalnya gitu ya. Kemudian Facebook-nya di cloning, itu kan sering. Dan kadang-kadang orang salah. Ada yang dibilang sering ya, wah Facebook saya dibajak, padahal itu bukan dibajak. Itu di cloning. Kalau di cloning itu begini. Saya Mas Rizal, nama saya Mas Rizal, ada foto saya, orang bikin lagi akun Mas Rizal juga, Mas Rizal Umar misalnya, nanti fotonya dipakai foto saya, infonya pendidikan saya, tapi yang akun saya sendiri nggak apa-apa, tetap ada, cuman ada akun satu lagi, dia minta pertemanan dan kepada teman-teman saya, kemudian alumni-alumni saya, dia tahu kampus saya, nah nanti itu teman tuh ditipu sama dia, minjam uang lah, minta bantuan apalah, bantuan pulsa lah, itu salah satu contoh dari itu namanya Facebook cloning. Itu bukan bukan dibajak ya, bukan dihack itu. Kalau dibajak itu memang akun kita itu dikuasai mereka, password kita diketahui, mereka tahu, nah nanti dia moderate dan akun kita benar-benar mereka kuasain, itu baru namanya dibajak. Jadi bisa dibedain ya. Nah ini contoh. Nah, kalau kita bisa memahami ini dengan baik, belajar dengan baik, menguasai itu dengan baik, sehingga kita bisa aman, kita secure dalam menggunakan internet. Kemudian kalau bicara digital well-being, ya kita bisa menggunakan untuk belajar, kita bisa menggunakan untuk berinteraksi, kita bisa untuk berkolaborasi. Misalnya teman-teman punya WA, ya, WA untuk berjualan, WA untuk berkomunikasi, itu termasuk dalam kategori well-being. Nah, yang satu lagi adalah digital identity. Ya kalau bahasa sederhananya branding lah, personal branding, ya medsos dan sebagainya,
masuk kategori digital identity. Jadi orang berkomunikasi, update status dan sebagainya itu masuk dalam kategori yang digital identity. Nah, di dalamnya itu apa ya? Di dalamnya itu, jadi kalau kita bicara itu bagaimana kita menggunakan informasi dan media literasi itu dengan baik dan benar. Itu penting. Jadi kita harus tahu tuh, jangan kita melihat suatu status nggak paham langsung di-share. Ya kita harus cek dulu, cross-check dulu ini benar atau tidak, bermanfaat nggak kita share atau tidak, apa gunanya kita share, itu penting. Kemudian yang penting lagi, teaching, learning, and self-development. Nah ini yang saya bilang perlu saya sampaikan. Kenapa ini penting saya sebagai dasar modul kita hari pertama? Karena teman-teman bisa belajar sendiri nantinya, jangan punya internet yang ditonton cuman dangdutannya doang gitu ya, atau malah yang untuk tiktokan doang ya. Jangan, kalau bisa ya saya tidak melarang, tapi kalau bisa dibagi waktunya, mana untuk belajar, apakah itu belajar agama atau belajar kehidupan sehari-hari. Kalau yang hobinya masak bisa belajar masak, yang hobinya coding bisa belajar coding, itu ada semua. Nanti saya kasih contoh, nanti saya jelasin nanti bagaimana. Kemudian penting juga lagi bisa berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpartisipasi. Ya, contoh kita punya WA group. Grup itu bukan hanya di WA, tapi ada juga di Facebook ya. Di Facebook banyak grupnya. Kalau kita mau masuk grup yang positif, kita mendapatkan positif. Misalnya di Facebook tuh ada grup misalnya belajar online, atau misalnya reseller dan sebagainya lah, atau komunitas digital, banyak itu. Nah, kalau ikutnya seperti itu bermanfaat. Tapi kalau yang grup misalnya, maaf nih, yang politik lah, atau yang nggak jelas lah, macam-macam, ada yang, ya sekali lagi, ya grup itu saya nggak usah cerita, Bapak Ibu tahu lah semua, macam-macam, nggak, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang netral. Nah, kalau bisa ikutin yang positif, kalau negatif nggak usah, ngapain menghabiskan waktu. Nah, yang penting lagi juga technical proficiency. Technical proficiency artinya gini, bagaimana menggunakan laptop, bagaimana menggunakan software, bagaimana menggunakan, nanti kita ambil contoh Google Drive, itu contoh ya. Nanti itu termasuk technical proficiency, yang kemampuan teknikal tentang internet yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat buat kita. Nah, kalau yang untuk masih belajar, yang masih kuliah dan bekerja, itu bisa juga untuk creation, innovation, dan mencari beasiswa. Banyak sekali informasi beasiswa yang diposting atau bisa kita dapatkan lewat internet. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti disimpan aja dulu. Nanti waktu kita memang lebih kurang 2 jam. Saya juga mencoba, ini mudah-mudahan paling lambat jam 10 kita udah selesai. Nah, digital literacy ini tadi udah saya jelasin, ini di dunia pendidikan lebih kurang sama, ini fokus pada dunia pendidikan. Jadi ada practical functional skill, critical thinking dan evaluation, ini macam-macam. Jadi aplikasinya tergantung di bidang. Kalau ini banyak, kalau di pendidikan ya, itu ada creativity, belajar cultural, sosial dan sebagainya, dan kolaborasi, kemudian mendapatkan informasi yang baik dan benar. Nah, kalau ini kita paham, itu sangat membantu. Ya, misalnya contoh sederhana lah. Teman-teman nggak tahu tuh orang Irian tuh seperti apa sih? Yang tahu kan cuma pakai koteka saja misalnya. Padahal tuh banyak juga budaya mereka yang lain. Mereka bisa mengukir, kemampuan menari atau kulinernya. Padahal teman-teman belum pernah ke Papua misalnya. Atau misalnya kita ingin tahu orang di Amerika Latin tuh ngapain sih? Di negara Chili. Nah, itu lewat internet itu kita bisa tahu. Itu contoh kita bisa ngerti cross cultural misalnya. Dan itu hanya lewat internet, lewat apakah itu lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat YouTube misalnya, lebih lengkap informasinya. Tinggal nanti bagaimana memilah-milahnya, mana yang positif, mana yang negatif. Jadi semua udah tahu informasi bahwa internet itu seperti pedang bermata dua. Jadi ada yang tajam, istilahnya bisa digunakan untuk yang ibarat pedang tajam, tergantung kita menggunakannya, maksudnya begitu. Jadi apakah untuk kebaikan atau untuk melukai orang. Nah, kalau melukai orang itu tidak baik, jadi nggak usah. Kita gunakan untuk yang memang membantu kehidupan kita. Kira begitu ya. Oke. Next. Nah, ini penting, ini outlook dari World Economic Forum. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kemampuan atau skill yang tumbuh atau yang diperlukan. Ini diperkirakan untuk tahun 2022 ini ya, dari outlook-nya. Outlook itu istilahnya itu apa ya? Semacam gambaran lah.
atau bagaimana kira-kira nanti yang dibutuhkan tuh apa yang semakin sangat dibutuhkan dan mulai berkurang kompetensinya atau skillnya gitu ya. Jadi kemudian adalah analytical thinking dan inovasi, active learning, creativity, teknologi, dan itu makin meningkat. Sementara ya kalau yang makin berkurang itu adalah manual yang sifatnya memori, verbal auditory dan sebagainya, kemudian manajemen finansial dan sebagainya itu makin berkurang. Kenapa? Semua itu nanti akan digantikan oleh robotik dan sebagainya dengan teknologi AI dan sebagainya. Nanti mungkin kalau ada waktu saya bisa share contohnya, ada nanti satu videonya bahwa itu akan digantikan oleh itu. Nah, yang perlu nanti itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan berinovasi, creativity, itu yang lebih diperlukan. Tapi sebenarnya bekerjaannya berulang, pekerjaannya yang mau apa istilahnya teknologi yang model sekarang ini mungkin akan ke depan makin sangat berkurang. Yang ke depan itu dibutuhkan adalah creativity dan inovasi, salah satunya. Nah, ini sekarang kita kenapa harus memahami dan peduli ini? Karena ini akan berpengaruh terhadap gaya hidup kita, pekerjaan kita, percakapan kita, dan kebahagiaan kita. Sehingga nanti kalau digital literasi kita benar, kita bisa hidupnya nyaman. Tapi kalau tidak, bisa stres. Contoh, kenapa contoh stres nih? Maaf ya, yang belum bekerja atau belum punya penghasilan, melihat teman-teman yang update status, yang wah, padahal belum tentu dia seperti itu. Ya kan kadang-kadang karena kita nggak paham, kita malah dipikirin gitu. Oh si ini enak ya, kayaknya keren banget, jalan makan-makan terus. Itu padahal belum tentu. Ya, kadang orang seperti itu karena dia nggak bahagia, terus terang saja. Justru orang yang bahagia itu tidak terlalu eksis di medsosnya. Ya maaf ya. Jadi udah sering itu riset secara psikologis, justru orang yang selalu eksis ngupdate status di Instagram itu justru menandakan dia nggak bahagia gitu. Ada riset, boleh dibaca nanti ada. Tapi itu contoh. Kalau Anda paham, kita nggak usah mikirin atau kita nggak usah follow orang-orang seperti itu. Kalau saya punya teman Facebook, walaupun teman saya nggak follow, friend tetap, berteman tetap, tapi nggak follow. Jadi kalau kita nggak follow, statusnya nggak muncul di timeline kita. Jadi nggak usah kita pikirin kan. Jadi orang kadang-kadang dikit-dikit streaming, live streaming padahal nggak penting gitu ya. Buat apa gitu? Ngabisin data kita aja gitu. Nah, sekarang saya ambil contoh 10 manfaat dari digital literacy. Nah, 1, kalau kita bisa memang menggunakan baik dan benar, kita bisa menghemat waktu. Contoh, kita bisa belajar online, membayar tagihan secara online, belanja secara online, ngirim surat pun dulu pakai surat, sekarang pakai email, ini contoh, atau pakai lewat WA. Itu kan sangat membantu kita dalam menghemat waktu. Atau bisa jadi kalau bisa teman-teman atau Bapak Ibu misalnya ngurus paspor aja sekarang, itu udah lewat antrian. Sehingga waktu kita nggak perlu nunggu lama-lama di kantor imigrasinya misalnya. Nah, itulah pentingnya kita memahami digital literasi dengan baik. Begitu juga dengan transaksi di bank. Bank sekarang trennya ATM-nya sudah ada store dan tarik tunai, ya. Jadi nggak perlu datang ke teller, cukup datang ke ATM-nya yang itu bisa nyetor secara cash. Nah, kalau itu udah kejadian, nanti kita udah semua transaksi lebih simpel dan tidak perlu lama-lama menghabiskan waktu kita antri di bank misalnya. Nah, yang kedua, kita juga kalau memang menggunakan baik dan benar, kita sering tuh ya. Contoh sekarang nih lagi ramai nih marketplace 10-10 gitu ya. Itu contoh kalau memang kita belanja sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan ya. Insya Allah itu bermanfaat. Jangan juga terjebak. Ya, yang penting jangan sampai terjebak. Kita terjebak pada keinginan semua yang kita diskon beli ya jangan. Kalau saran saya belilah yang kita butuhkan dulu. Kecuali memang uangnya udah berlebih, itu lain cerita. Tapi saya yakin kalau yang ikut pelatihan ini, saya yakin uangnya belum berlebih banget lah. Padahal walaupun ada mungkin masih cukup secukupnya, belum begitu berlebih sekali gitu ya. Jadi kalau menggunakan event itu, gunakanlah untuk memang kita benar-benar butuh misalnya. Apakah misalnya butuh beli laptop, beli HP yang memang kita butuh HP. Kalau HP-nya masih bagus ya jangan dipaksain beli yang baru. Kecuali memang uangnya berlebih, ya itu lain cerita. Oke, yang penting lagi adalah kita bisa terhindar dari mana? Itu yang tadi saya bilang, penipuan dan berita hoax. Kan sering ya, di-share di grup tuh dapat ini data gratis 200 GB. Nah, padahal phishing atau lowongan kerja. Padahal itu penipuan. Nah, kalau kita udah punya pemahaman belajar digital itu belajar dengan baik, kita bisa ngerti, itu bisa kita tahu, kita bisa detect, gampang aja.
Kalau ada berita, kita bisa cross-check itu hoax atau tidak. Klik aja, berita tentang ini hoax bukan. Itu keluar, pasti ada analisisnya. Itu pasti kalau hoax itu keluar. Atau kita nanti bisa set foto, itu kita ketahuan tuh source-nya dari mana fotonya. Bahkan sekarang ada aplikasi Google Lens ya. Dengan Google Lens kita search, kita dimasukkan ke Google Lens, itu bisa dianalisa sama Google Lens, itu apa fotonya, tentang apa, apakah itu hoax atau bukan, itu dijelasin. Nah, itulah gunanya pentingnya kita memahami digital literacy. Nah, termasuk nanti yang kita mau belajar ini, digital marketing itu apa, SEO itu apa, itu bisa kita pelajarin sendiri, nggak perlu ikut dengan, sebetulnya kalau memahami digital literacy, itu bisa. Saya bukan contoh saya sendiri. Saya background saya chemical engineer, dulu bekerja, saya jadi engineer itu istilahnya insinyur kimia itu lebih kurang sampai berapa tahun ya, sampai tahun 2004 lah. Saya masih sebagai engineer, tapi setelah itu saya masuk quality system, marketing. Nah, terakhir saya malah belajar digital marketing. Nanti saya bisa tunjukin nanti pas slideshow ya, masuk ke live, nanti saya tunjukin bagaimana saya belajar sendiri dan bisa ngajar teman-teman sekarang. Dan saya bisa ngajar di UKM, bisa dipakai di beberapa kementerian dan lembaga, di BUMN. Itu saya nggak pernah ngikutin kelas office, artinya kelas fisik ya, istilahnya ikut pelatihan, datang, kursus itu nggak pernah. Semua online. Semua saya belajar dari UK, dari Inggris, ya, dari Amerika, dari India malah juga ada. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya mastery, saya bisa paham itu digital marketing itu apa, SEO itu apa, marketplace itu apa, digital literacy itu apa, learnability itu semua belajar mandiri. Ya, ini teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, memang salah satu yang perlu dikuasai adalah bahasa Inggris. Tapi nanti nggak usah khawatir, ada cara menguasai bahasa Inggris yang cepat dan mudah. Oke, yang penting lagi kita mendapat informasi terupdate. Jadi ini manfaat digital literacy ya, kalau kita memang menggunakan literate istilahnya, kita dapat informasi kemacetan atau bencana alam atau apapun. Bahkan kita nggak usah ngecek tadi saya bilang infonya itu benar atau enggak, kita bisa cross check. Kan sering itu ya. Oh, info banjir di sini atau gempa lah macam-macam yang akan terjadi gempa. Nah, itu kita bisa tahu, itu bisa juga update dan bisa juga ngecek kebenarannya. Kemudian, nah ini yang penting lagi. Tadi kan ada kolaborasi dan sebagainya. Ya, contoh kalau kita menggunakan medsos ya, apakah itu LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest sekarang, YouTube dan sebagainya, kita bisa membuat tetap terhubung, tapi dalam artian saya bilang lagi yang bermanfaat. Jadi kalau kita mau mengikuti Twitter misalnya, ya Twitter itu follow orang-orang yang memberi inspirasi, jangan orang-orang yang memprovokasi. Itu penting. Jadi kalau saya ngikutin orang-orang yang hebat, misalnya Bill Gates, saya ikutin, kemudian PC dan sebagainya, CEO, Sadela dan sebagainya, itu orang-orang yang menginspirasi kita. Tapi kalau ikutin orang yang sifatnya provokasi, nyebar hoax, nyebar kebencian, ya kita sendiri yang pusing. Nah, sama. Di LinkedIn juga gitu, saya berteman dengan siapa, follow siapa, karena sehingga nanti informasinya kita bermanfaat. Jadi kalau nggak penting itu nggak usah di-follow. Kalau istilahnya membuat kita emosi kita nggak stabil, ya saya nggak nyaranin, jangan keluar dari situ, ya, atau jangan nggak usah lah. Jadi gunakan media sosial itu untuk yang positif. Kalau bisa menambah pengetahuan kita, menambah teman kita, menambah networking kita, baru itu yang kita ikutin, ya. Begitu juga WA group. Kalau WA group misalnya WA group tentang bisnis atau WA group tentang belajar belajar coding, WA group tentang apapun lah yang positif ikutin. Tapi kalau WA group yang nebar kebencian, nebar hoax, pilkada, pilpres, ya jangan, ya kalau pusing ya nggak usah keluar, atau minimal ya kalau pertemanan ya sekadar ikut, tapi nggak usah terlalu diperhatikan. Nanti stres sendiri gitu ya, bikin sakit hati sendiri, malah nggak fokus ya. Kemudian membuat keputusan lebih baik. Ini contoh ya. Kalau kita mengerti digital literacy dengan baik, kita mengambil keputusan itu bisa lebih tepat. Contoh, teman-teman ingin beli HP aja misalnya, dananya terbatas, pasti akan banding-bandingin. Ini HP-nya contoh Vivo atau Oppo atau apapun, itu bisa di cross check. Feature-nya apa, harganya berapa, kadang-kadang malah sama-sama barangnya sama, bisa jadi suatu tempat jauh lebih murah.
Nah, itu namanya misalnya price ID ya. Itu price ID itu bisa di-compare langsung tuh. Di Bukalapak dijual berapa, di Tokopedia dijual berapa, di Shopee jual berapa. Nah, itu kalau bisa ngerti itu kan kita bisa memberi manfaat sehingga bisa ngambil keputusan lebih baik. Begitu juga kalau kita beli mobil, misalnya beli motor, fiturnya apa, atau beli rumah misalnya. Kita bisa tahu rumah tuh pernah banjir atau tidak, kita bisa cross check. Oh, ini dulu banjir Jakarta nih, daerah sini banjir nggak? Atau misalnya kalau di Bekasi ini daerah ini banjir, kata yang punya rumah sih enggak, tapi dari berita kan bisa kita cross check, jejak digital lah istilahnya, sehingga kalau kita bisa melakukan itu sehingga keputusan kita lebih baik. Nah, kemudian tadi kelewat. Nah, kita membuat, nah ini kalau teman-teman bekerja atau berkarir, kalau kita memahami digital literasi dengan baik, kita bisa selalu update. Tadi saya bilang, kita terus belajar, kita terus mengupdate kemampuan kita, kemampuan komputer kita, berinteraksi dengan positif, kemudian menambah kompetisi kita, sehingga kita tetap dipakai. Ya, itu yang saya bilang, kita makanya kemampuan ini perlu kita kuasain, ataupun kalau memang kita bekerja atau istilahnya berkarir sendiri, itu juga bisa, sehingga kita bisnis kita makin berkembang. Kenapa? Kalau kita deal sama orang, kita berinteraksi dengan orang atau jualan lah, punya kemampuan yang bagus, kalau komunikasi kita bagus, pergaulan kita, orang pasti lebih respect sama kita kan, benar nggak? Ini orangnya gaul, orangnya ngerti teknologi, ngerti perkembangan. Nah, itu kan membantu karir kita atau bisnis kita. Ya. Next. Nah, ini juga penting. Kita membuat kalau menggunakan media atau digital, itu juga bisa. Kita misalnya yang punya hobi apa? Hobi melihara kucing misalnya. Hobi berkebun, ya kita bisa ikutin, bisa di YouTube, bisa di mana, bisa di Instagram. Itu juga bisa penting untuk membuat kita selalu senang gitu ya, yang positif, yang membuat kemampuan kita, kreativitas kita, semangat untuk hidup lah istilahnya, kasarnya begitu. Kenapa? Kita semangat. Jadi setiap hari kita ingin melakukan sesuatu yang positif. Next. Yang berikutnya adalah, nah, kita dapat tidak menutup kemungkinan, ya ini tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menjadi inspirasi atau menjadi seorang yang bermanfaat di lingkungannya. Kita lihat contoh, misalnya siapa yang nyangka Barack Obama bisa jadi presiden Amerika pada dia orang kulit hitam? Itu gara-gara kenapa? Gara-gara internet, gara-gara digital. Sehingga dengan kemampuan teknologi dan sebagainya bisa meyakinkan orang Amerika yang untuk memilih Barack Obama. Kenapa? Dia memang punya kemampuan. Dan orang bisa tahu kemampuannya dari apa? Lewat internet orang bisa tahu. Lewat Twitter, lewat YouTube, dan terutama waktu zaman Barack Obama itu adalah Twitter ya. Dan dia punya buku dan sebagainya. Sehingga dia menjadi pemimpin. Nah, mungkin bahwa teman-teman juga tahu, misalnya presiden kita sekarang, kalau nggak ada internet nih, saya yakin beliau nggak akan jadi presiden. Demikian juga Ridwan Kamil, sambil contoh juga banyak pemimpin-pemimpin kita, itu lahir karena memang adanya internet. Kalau nggak ada internet, nggak ada digital, saya yakin mereka ini nggak akan jadi pemimpin pada saat itu, atau saat sekarang. Saya yakin pasti banyak kendala lah, roadmap-nya, jalurnya mereka itu susah gitu. Tapi dengan adanya ini, dia bisa memanfaatkan, mereka bisa menginspirasi orang, sehingga ininya mereka bisa terpilih. Saya nggak mendebatkan quote unquote ada isu dan sebagainya. Ini contoh aja. Saya jangan masuk. Saya nggak mau membahas politiknya ya. Oke. Next. Nah ini yang penting. Nah kenapa ini penting saya sampaikan? Justru saya sebetulnya menyampaikan ini di poin yang terakhir ini ya. Jadi apa itu saya bilang? Dengan digital ini, dengan internet ini, kita bisa belajar lebih cepat. Contohnya sekarang, ya. Coba, kalau nggak ada internet, nggak ada Zoom, nggak ada WA, kan, teman-teman nggak bisa belajar kan? Nah, ini contoh yang kita bisa gunakan untuk belajar dengan mudah. Teman, nanti saya kasih tahu itu contohnya, apa itu MIT Coursera, apa itu Coursera, apa itu Udemy, Udacity. Nanti saya kasih jelasin, sehingga harapan kami, saya pribadi khususnya, teman-teman atau adik-adik lah atau siapa yang masih muda-muda, gunakan waktunya untuk belajar-belajar. Maaf nih, yang belum ada kesempatan untuk kuliah atau untuk belajar kuliah S1, Anda bisa lebih hebat dari orang S1, Anda bisa lebih hebat dari seorang doktor misalnya. Jangan minder dengan orang bergelar doktor ya. Dia doktor tuh hanya di bidangnya. Kalau teman-teman rajin, misalnya belajar sampai detail, sampai paham, Anda bisa lebih hebat berpikirnya, cara berpikir daripada seorang doktor. Ini saya kalau bukan membandingkan saya dimanapun grup, insya Allah tuh menjadi menjadi narasumber lah.
Kenapa? Kita punya wawasan. Jadi pertanyaan orang itu kita bisa jelaskan. Bahkan saya menjelasin dengan baik hoax itu apa, kemudian false hot itu seperti falsehood itu seperti apa. Bagaimana saya sering menginspirasi mereka untuk belajar sehingga orang respect sama kita. Dan memang kita bisa ngerti. Jadi contoh ya. Orang lagi rame nih, apa itu Pak? Oh, resesi. Apa bedanya resesi dengan krisis ekonomi, dengan apa itu GDP dan sebagainya? Kita bisa jelasin. Nah kalau kita bisa jelasin, orang lagi respect sama kita, dan nggak semua orang punya kemampuan itu. Dan saya, maaf ya, saya belajar lewat digital. Oh, saya belajar apa itu recession, apa itu krisis ekonomi, itu beda. Krisis ekonomi itu nggak sama, belum tentu sama dengan resesi. Ya, resesi bisa menjadi krisis ekonomi, tapi belum tentu setiap resesi menjadi krisis ekonomi. Itu contoh ya. Nah, ini nggak usah sabar, ini contoh aja. Nah, ini saya harapin sama teman-teman semua hari ini, ya ini sebagai pengantarnya. Nah, yang lain juga teman-teman bisa lihat ya, ada Khan Academy, ya kemudian ada yang mungkin sering dengar Ruang Guru, ya Genius, Kuiper nih untuk belajar anak-anak SMA. Contoh itu kenapa? Semua lewat digital. Ada juga Google Classroom ya, Google for Education Application sebagainya, ada Zoologi, ada Moodle tadi, ada ini macam-macam, ada Udacity tadi sudah singgung juga, ada Coursera, ada IDX, ada EDX, itu ada IDX juga ada ya. Jadi itu banyak aplikasi-aplikasi sebetulnya teman-teman bisa belajar, dan itu ada yang banyak yang gratis. Jadi selama ini contoh Coursera, siapa yang udah pernah menggunakan Coursera misalnya? Siapa yang udah pernah menggunakan EDX misalnya? Atau MIT Courseware atau Khan Academy? Bahkan saya sering itu ya, di kelas-kelasnya dosen ya, nggak tahu itu Khan Academy. Yang dia tahu cuma Salman Khan, bintang film India, kan repot juga. Padahal dia memang yang bikinnya Salman Khan juga namanya, gitu. Tapi bukan bintang film, itu dia adalah dulu banker di Amerika, membuat belajar online. Jadi sejarahnya itu sebetulnya dia ngajarin ponaannya lewat online ini ya. Tapi bermanfaat, upload ke YouTube, banyak yang suka. Akhirnya sekarang salah satu platform belajar online gratis itu adalah Khan Academy ya. Itu contoh ya. Nah, ini saya pengen liatin satu video ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini silakan dilihat ya. Mudah-mudahan bisa saya play. Ya. Ini learnability question. Tolong lihat, jelas ya. Nah, bisa dilihat ya, walaupun itu bahasa Inggris, saya bisa jelasin, itu pentingnya kita rescaling. Kita belajar yang ilmunya itu sebetulnya waktu kita kuliah belum ada. Yang waktu kita mulai bekerja itu belum ada. Contoh sekarang, itu AI misalnya. Apa itu AI, Artificial Intelligence misalnya. Itu waktu zaman saya kuliah belum ada itu apa itu deep learning, apa itu big data, itu belum ada. Adanya itu baru sekarang. Nah kalau kita nggak belajar, kita kan nggak tahu. Kalau itu cuma sekedar dengar-dengar saja, ya kita cuma sekedar tahu kulit-kulitnya aja. Tapi kalau kita pelajarin apa itu, minimal kita bisa mengimplementasikan dalam pekerjaan, atau minimal kalau ada project, atau mungkin kalau kita bisnis atau teman-teman yang nggak kerja, maaf ya, misalnya hidup sehari-hari lah berusaha. Tapi kalau kita punya skill, bisa ngerti bagaimana menggunakan Instagram yang benar aja lah misalnya, atau bagaimana membuat channel YouTube yang baik aja, itu akan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri atau bisnis kita sendiri atau pekerjaan kita sendiri nantinya. Atau bagaimana menggunakan desain grafis yang gratis, contoh pakai Canva misalnya, kan itu banyak itu video editor. Nah kalau itu punya skill itu, insya Allah kita akan tetap direspek
sama orang, apakah kita bekerja sendiri atau bekerja di perusahaan misalnya. Ini contohnya ini kan memang untuk makanya ada program namanya reskilling. Nah, reskilling itu penting ya, makanya saya bilang ini learnable education disebut tadi ya. Jadi nanti silakan bisa dilihat, itu ada di World Economic Forum atau di googling atau ada. Nah, ini yang saya bilang, ini satu lagi. Ini adalah video yang tadi saya juga bilang. Nih. Hmm. Hmm. Play sama siapa hari ini, Jose? Sama Masa nggak masuk. Cuci tangan. Tak bawain. Iya Mbak Nada. Ini dibawain Bu Panda. Oke, jadi bisa dilihat ya bahwa tadi kita lihatin dua video ini, yang satu ini perkembangan teknologi yang saya bilang itu AI dengan hologram ya. Jadi bisa dilihat orang nanti ke depan dengan kemampuan AI dan pakai membaca pikiran, dia bisa bicara dengan bahasa apapun, mau bahasa Jepang, bahasa Arab,
dan dia juga bisa ngerti, itu hebatnya. Jadi nanti kalau dia lawan bicaranya bahasa Jepang, dia bisa diterjemahkan dan dia bisa ngerti langsung, dia ditranslate sama itu dengan teknologinya ke bahasa native-nya. Nah, itu luar biasa kan. Jadi itulah yang kita bilang kemampuan teknologi. Dan kita kalau ini belajar kan enak begitu ya. Jadi nanti makanya saya bilang ke depan itu yang penting adalah inovasi dan creativity. Jadi kalau pekerjaan nanti, oh saya nggak bisa bahasa Inggris, itu ada teknologinya nanti. Sekarang aja contoh pakai kamus ya, kita bicara Google Google Translate itu bisa. Jadi kita ngomong dalam bahasa kita, diterjemahkan dalam bahasa China, bahasa apa itu bisa. Nah itu contoh yang paling ada yang udah ready lah, misalnya di HP. Ke depan itu akan terus berkembang. Dan perkembangan itu juga diikuti juga kecepatan akses internet yang sekarang mungkin 4G ya, 4G, nanti akan sebentar lagi udah, dan di negara lain udah launching, di China itu 5G yang kecepatannya bisa 100 kali dari yang ada sekarang. Coba dibayangkan. Jadi mendownload video DVD itu cuma 3 detik. Coba bayangkan, mendownload video satu yang kita dulu berapa, misalnya 1,5 gigabyte atau 2, itu cuma 2 detik, 3 detik udah selesai, bayangkan. Kalau sekarang kita mungkin masih butuh berapa menit gitu ya. Nah, atau mungkin kalau kecepatannya ini mungkin 3 menit atau berapa udah selesai. Tapi bayangkan nanti kecepatan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan teknologinya juga. Nah, saya nyebutin, sekarang apa itu learnability itu? Nah, tadi kalau kita belajar digital literacy, tadi ya konsepnya. Nah, sekarang saya ingin jelasin tentang apa itu learnability quotient. Jadi learnability quotient itu adalah kemampuan kita dalam untuk belajar sendiri atau mengadopt kemampuan perkembangan teknologi agar kita bisa survive. Ya, sekali lagi bisa survive dalam perkembangan zaman. Jadi itu ada desire, keinginan, kemudian ada keinginan belajar dan kemampuan. Ya. Jadi kalau kita cuman ada desire dan belajar nggak punya ability, itu malah menimbulkan frustration dan sebagainya. Atau kita malah punya ability, desire, malah bisa menyebabkan kita terlalu nggak diimbangi dengan kemampuan belajar, itu juga nggak baik. Jadi ini yang penting semua kita bisa pahami. Nah ini saya lanjutin nanti kita liatin ininya live-nya. Nah, learnability quotient itu sekarang di Amerika itu udah dijadiin semacam trademark ya, agar kita bisa berperilaku seperti apa. Jadi gaya apakah sebagai intelektual atau mungkin bukan konvensional, kemudian atau adventurous ya, istilahnya adventure. Kita bisa mencari yang memang yang istilahnya sesuatu yang baru dan sebagainya. Jadi kalau yang intelektual mungkin belajar seperti biasa ya untuk sekedar pengetahuan, kemudian kemudian juga bisa thinker ya, orang pemikir mencari sesuatu yang baru, atau mungkin ya saya nggak secara umum aja ya. Kemudian juga unkonvensional nih, biasanya orang yang punya spirit ingin belajar lagi, kemudian juga inovator. Kemudian bisa juga yang tradisionalis ya, jadi orang yang memprefer kepada hal-hal yang aturan-aturan lama dan sebagainya. Itu cara tipe-tipe orang belajar dan sebagainya. Saya nggak akan bahas detailnya, tapi ini istilahnya sekarang ini udah dipetakan. Kalau saya sekarang di Indonesia, saya lebih suka menggunakan namanya talent mapping ya. Jadi kalau kemarin dengan Impaudi itu karena memang jelas komunitas cukup banyak, saya melakukan dulu namanya talent mapping. Sebetulnya bakatnya dia kemana? Ya, jadi dia bakatnya kemana, passionnya itu kemana, dia punya orangnya itu karakter seperti apa, dia bisa menjadi seorang businessman, dia sebagai seorang inovator, sebagai seorang motivator. Nah itu kalau kita kasih tahu itu dia akan menyesuaikan proses pembelajarannya sesuai dengan passionnya dia tadi, sehingga nanti nyambung gitu ya. Kita nggak usah memaksakan, kalau orang nggak suka berbisnis, kita paksa berbisnis juga hasilnya nggak maksimal. Ya. Ini pentingnya asesmen lah istilahnya. Jadi kalau saya menyebutnya ini semacam kita bisa tahu gaya belajar kita. Jadi ini sama sebetulnya pola-polanya tadi saya bilang, ini kalau dibuat petanya, jadi cara orientasi berpikir, kemudian personality orientation-nya seperti apa. Jadi ada orang disebut dengan tradisionalis, sebagai planner, kemudian scholar, itu kategori-kategori, tapi nggak usah terlalu kaku, ini cuman menggambarkan saja. Kalau orangnya sukanya orientasi berpikirnya ada yang teoritik,
ada yang experiential atau pengalaman, itu kemudian ada orang yang sifatnya introvert sama extrovert, itu beda. Jadi itu kan menunjukkan gaya pembelajarannya seperti apa. Itu cuma membantu saja agar nanti dia karakteristik belajarnya. Ini beda lagi dengan pedagogik ya. Jadi kalau pedagogik itu ada yang orang suka mendengarkan, ada yang suka dengan musik, ada dengan video, ada dengan audio, itu beda lagi. Kalau ini karakter dalam hal secara umum, dia ingin bagaimana dia berperanan dalam proses belajarnya. Ya ini sebagai tambahan aja. Oke. Kemudian tadi ini sama ya, tadi ada planner sekolah, saya nggak akan bahas ini, silakan dibaca sebagai baca aja. Kita hampir sampai di slide terakhirnya, tadi ini sama ya. Nah, ini saya ambil contoh ya. Nah, ini kalau teman-teman nih mau coba, nanti kan materinya udah dibagi ya. Ini kita bisa lihat belajar dengan lewat MIT Courseware misalnya. Atau NPTEL itu India, EDX itu Amerika, kerjasama antara Harvard, MIT, dan Stanford. Kemudian di Indonesia juga ada Indonesian X, IDX ya. Kemudian ada Coursera, ini contoh-contoh aja, selain yang lain ini juga ada ya. Nah, nanti saya akan coba live-nya seperti apa, sehingga teman-teman bisa melihat nanti bagaimana kita nanti bisa belajar. Nah, nanti setelah ini kita ada waktu lebih kurang 45 menit atau minimal 30 menit ke depan, saya ingin tunjukin ya bagaimana kita bisa belajar secara online, bisa mengerti, memahami, belajar mandiri ya. Jadi nanti apa yang materi kita nanti bisa teman-teman bisa cari lagi gitu ya. Sehingga jangan hanya ngikutin webinar atau workshop seperti ini aja, nanti setelah ini cari gitu ya. Sehingga nanti menambah pengetahuan kita, yang kalau nggak paham bisa ditanyakan ke saya nanti atau ke teman-teman yang lain, bisa jadi sharing dan sebagainya. Jadi gunakanlah alat teknologi secara baik dan benar, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk diri kita ataupun untuk orang lain ya. Jadi dari saya itu mungkin sekarang kita masuk ke live ininya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya. Sorry, maaf. Ya. Saya coba share sekarang. Ini saya lihatin di sini. Oke, sorry, maaf. Ini WA saya. Oke, tutup dulu. Oke, nah, saya ingin tunjukin sama teman-teman tadi ya. Bagaimana kita tadi kan udah ada listnya, tapi saya langsung aja di sini dengan menggunakan Google aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti bagaimana bisa belajar mandiri ya. Caranya macam-macam. Teman-teman bisa aja gini ya. Misal kita belum pernah ikut nih. Nah, bisa belum ikut. Misalnya belum pernah ikut, tadi saya kasih list, bisa aja nih. Belajar online. Ini contoh ya. Belajar online gratis. Nah, ini Google itu begitu enaknya. Nah, belajar online gratis. Coba lihat apa yang keluar. Nah, dibilang tuh ya, aplikasi pembelajaran daring kerjasama Kemendikbud. Kemudian link belajar online gratis di rumah ya, portal rumah belajar ini yang punya Kemendikbud. Ya, ini bisa juga ya. Ini coba kita lihat kalau menggunakan teman-teman belajar di ingin menggooglingnya katakanlah lewat Google gitu ya. Nah, ini bisa enggak apa-apa. Ini contoh experience saya juga dulu begitu. Jadi coba gitu cari belajar online itu apa. Ya kayaknya muncul keluar seperti ini. Coba lihat ya hasilnya apa. Coba kita lihat. Ya. Nah, ini ada Microsoft, ada Kelas Pintar, Google for Education. Nah, itu ada tuh Indonesian X juga ada nih ya. Nah, tapi ini yang saya bilang. Jadi ini tergantung fokusnya ini memang untuk pelajaran sekolah ya. Jadi ada Zenius, ada Cisco Webex, ini sebetulnya aplikasi, tapi sebetulnya itu bukan. Nah ini karena saya bilang, ini yang sedang salah paham ya. Kalau Ruang Guru memang aplikasi, tapi kalau Microsoft Office 365 itu aplikasi untuk mendukung membuat aplikasi belajar online, itu beda. Jadi kalau teman buka itu nggak ada itu pembelajaran ininya. Kalau Cisco Webex ini kayak Zoom gitu ya. Jadi kadang-kadang ini ada yang salah mengkategorikan. Jadi kadang-kadang inilah contohnya di internet. Nah, tapi kalau tadi yang sudah saya kasih tahu, misalnya teman-teman kan udah saya kasih list tadi kan, listnya apa? Itu kan ada apa istilahnya? Apa ini yang MIT Courseware ya.
Saya ingin contoh aja nih. Jadi langsung aja nih MIT Coursera. Karena udah tahu kan enak ya. Jadi saya ini MIT Coursera. Coursera, sorry, maaf. Nah, ini ada. Jadi ada websitenya ya. Sudah ada ya. Jadi ada nah, makanya enaknya kelebihannya Google itu begitu. Jadi karena dia udah menggunakan teknologi AI, artificial intelligence, karena yang kita cari itu adalah belajar online dan itu mostly gratis, dia juga rekomendasi itu yang gratis-gratis juga ada di sini, walaupun ada yang berbayar juga, tapi mostly yang direkomend itu juga yang gratis-gratis. Cuma jadi ini contoh kalau kita menggunakan bagaimana kita menggunakan Google Search. Nah, itu kelebihan. Jadi dia rekomendasi itu yang kira-kira mirip dengan yang kita cari. Ya. Nah, kalau kita ini bicara ini ada websitenya dan ada nanti YouTube-nya. Nah, kalau saya bilang ini yang gratis ya. Jadi coba lihat free online course ya. Jadi belajar secara gratis di MIT. Coba bayangkan MIT itu adalah top 5 ya, 5 besar terbaik perguruan terbaik di dunia. Ya kalau di Indonesia tuh kayak ITB-nya lah ya. Nah, jadi teman-teman di sini masuknya seperti ini, nggak usah khawatir ya. Jadi tinggal nanti kita teman mau cari apa? Lihat cari find course. Jadi memang sekali lagi ini adalah bahasa Inggris. Jadi memang challenge-nya kita harus menguasai bahasa Inggris minimal pasif lah ya. Nah, tinggal kita pilih nih find course-nya. Jadi kita pilih topiknya apa aja. Jadi tinggal kita nanti mau mendalami bidang apa. Bisa lihat topiknya langsung atau by departemennya. Nah, bisa by departemen lah misalnya. Kita ingin belajar tentang science atau tentang langsung mengenai School of Management. Nah, jadi kalau teman-teman ingin belajar tentang kayak MBA lah di Indonesia atau Magister Management, itu langsung aja ke sini nih. Ada namanya Sloan ya, Sloan School of Management. Tinggal klik ini. Nah, klik itu manajemennya. Keluar itu semua modul atau course atau kursus materi-materi kuliahnya yang terkait dengan itu. Coba lihat. Nih, berapa tuh? Ya, jadi tinggal kategorinya masuk nih graduate atau undergraduate. Kalau di kita, kalau di sini ya, kalau yang graduate itu adalah ini semacam kalau undergraduate itu semacam S1-nya di kita lah pengantarnya. Jadi lebih cenderung itu untuk S1 gitu kalau kitanya S1-nya. Kalau graduate itu ada yang sebagian di S1-nya, ada yang sebagian di S2-nya. Kalau post graduate itu biasanya S2 dan S3 itu ada tapi rata-rata ini kan mereka ada undergraduate dan ada yang graduate. Nah, tinggal kita pilih sambil contoh satu materinya tentang apa nih? Ya. Nih, contoh ekonomi for business. Ya, nih atau misalnya nanti ada kurikulumnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat tuh ada kurikulumnya. Jadi mau mulai dari mana? Contoh sambil materi tentang ini fundamental. Jadi apa ya? Yang undergraduate dulu. Ya. Nah, misalnya tentang nah ini manajemen communication. Nah, coba lihat ya. Jadi tentang communication, sorry, ini ada. Nah, sini sudah ada, lihat course-nya. Sini ada dijelasin. Nah, itu dijelasin tuh. Jadi kalau teman-teman ingin belajar dari MIT, asal mau aja ngikutin polanya ini, dia juga bilang tuh. Jadi apa saja itu setiap kursusnya, kemudian ada silabusnya. Nanti saya bilang silabus modulnya apa saja tuh ada di sini jelasin semua. Jadi materinya apa saja, kemudian persentasenya apa, grading penilaiannya bagaimana, ya. Kemudian ada kalendernya, kemudian instrukturnya, bahan bacaannya juga ada. Jadi buku yang harus dibaca itu apa tuh di sini dijelasin tuh. Ada PDF-nya yang bisa kita download. Ya ini sambil contoh ya. Nih. Tinggal saya klik tuh. Jadi kalau teman-teman mau belajar benar-benar nih ya, istilahnya ingin menguasai ini yang nggak bisa sempat kuliah, kalau mau nih ikutin ini aja saya pikir jauh lebih cukup. Dan saya terus terang banyak belajar dari sini ya. Jadi ini yang gratis, ini semua gratis ya. Kalau MIT sekali lagi, setahu saya nih semua adalah gratis. Nah ini bahan bacaannya. Ini contoh ya, nih materi-materinya ada. Tinggal kita mau ngikutin atau tidak. Jadi itu yang saya bilang ya. Nah ini contohnya. Jadi kemudian juga ada lecturer note-nya, jadi catatan kayak bahan kuliahnya gitu ya.
Itu ada tuh. Nah, nih. Ini ada ya. Ini ada di sini. Tinggal buka aja nih. Ya. Ya. Jadi nih, nah coba lihat ini bahan presentasi kan? Nih. Jadi ibaratnya nih bahan kuliahnya, apa presentasi dari ininya, itu ada semua. Jadi kurang apa coba? Jadi kita ada bukunya, ada modulnya, ada silabusnya. Jadi kita memang bisa belajar secara online. Nah, kemudian kita bisa lihat materi, bisa download bahan materi kuliahnya semua nih. Jadi kita bisa download, ya, download aja semua itu boleh. Coba lihat nih download, saya otomatis nanti akan masuk ke laptop saya atau ke HP saya atau ke komputer kita. Jadi kalau untuk ini memang saya menyarankannya pakai komputer ya. Kalau HP bisa, cuman agak kurang nyaman. Kalau saya terus terang nggak nyaman belajar pakai HP. Kalau HP itu mungkin untuk nonton video atau apa mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk belajar lebih nyaman, saya lebih suka sih pakai laptop atau pakai HP, pakai komputer ya. Nah ini bisa di download, ada zip. Nanti kita download aja di sini. Itu bisa kita materinya bisa kita pakai ya. Jadi dia menggunakan zip, jadi filenya lebih kecil sehingga nanti setelah kita download nanti kita bisa buka. Oke, saya kembali lagi ke setelah kita download ya. Ya, nanti kita bisa buka atau pelajarin secara offline kan begitu ya. Jadi kan itu materi kuliah tadi yang saya bilang yang kita bisa baca dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oke, kita udah kembali lagi ke yang tadi. Jadi inilah contoh bagaimana ini asesmennya juga ada. Jadi material bahan-bahan ajarnya ada di sini tuh, kan? Lihat coba. Nih, ada semua. Tinggal baca. Nih, tinggal buka nih saya bilang presentationnya, kemudian ada learning bahan untuk latihannya. Kemudian ada buku guide-nya, jadi gimana strategi dan sebagainya itu ada di sini semua, ya. Ini contoh. Jadi saya kan nggak ada, mungkin waktu kita terbatas. Ini saya kasih contoh aja. Tapi kalau kita, Pak, ini terlalu ribet, saya mau yang praktis saja, misalnya. Nah kalau yang mau praktis, kita masuk aja ke YouTube-nya. Jadi MIT Courseware itu selain ada websitenya tadi, ya, juga ada istilahnya dengan YouTube-nya. Nah, YouTube-nya juga lebih bagus. Jadi artinya, maksud saya begini, YouTube-nya situ udah dibuat playlistnya sedemikian. Ini saya pakai akun saya ini, saya subscribe dulu. Saya kalau pakai akun YouTube saya banyak ya. Jadi ini kalau pakai akun YouTube saya yang Mas Rizal, saya udah subscribe ya. Ini kan, sorry, saya sebentar. Jadi teman-teman silahkan nanti coba. Jadi MIT Courseware nanti kan materi udah dibagi sama panitia ya. Nah, nanti silahkan coba. Nanti kan ada link di sini, ada ininya, ada websitenya tadi, ada Instagramnya. Nah, ini coba lihat ya. Dia ada namanya playlistnya. Nah, tinggal kita lihat mau belajar apa di sini. Saya misalnya ingin belajar tentang mikroekonomi atau mikroekonomi nih, ya. Ya. Jadi mikroekonomi itu ada playlistnya, ada modulnya. Ini persis seperti orang kuliah. Jadi modulnya apa? Jadi sini ada di sini ya. Jadi tentang prinsip ekonomi mikro ya. Ya. Mungkin kalau yang backgroundnya ekonomi ini paham ya. Jadi bagaimana dia belajar ya, bagaimana lecturing. Nah, ini ada linknya. Jadi kalau kita mau lihat ininya modulnya, ini linknya ke ini tadi lagi, ke websitenya tadi lagi, ya. Jadi dia mengacu ke modul mana, ke ini tuh bisa dilihat dia kasih linknya untuk belajarnya di websitenya. Jadi ada link ke ini website khususnya, playlistnya ini, kemudian yang terkait dengan informasi lainnya ada di sini. Coba lihat. Kemudian Jadi ini contoh ya, saya unmute. Ya. Jadi ini seperti orang kuliah biasa. Dan ini bukan video pendek-pendek, jadi satu SKS nih. Jadi lengkap. Jadi bukan video yang 2 menit, 3 menit, enggak. Ini seperti yang persis di kelas. Kalau nggak bisa nyalain subtitlenya, ya. Mungkin bisa membantu subtitlenya. Memang ini masih dalam bahasa Inggris, tapi isulah biasanya saya cukup membantu.
Dan kualitas videonya cukup bagus ya. Jadi ini sekali lagi saya bilang teman-teman bisa belajar secara online dan gratis. Nih coba saya kasih linknya. Nih linknya ke websitenya tadi. Dia bilang kan Principle of Microeconomy. Nah ini tadi ya. Ini materi yang terkait dengan nih YouTube. Makanya saya bilang saya dari dulu banyak belajar dari MIT Coursera ya. Oke. Kemudian ini saya stop dulu ya. Nah, kemudian lagi yang lain apa? Saya tadi kan udah kasih contoh tadi. Pada saya cuma cari tadi adalah tadi kan saya cari MIT ya. Coba lihat MIT Coursera, MIT Coursera tadi kan. Terus tapi dia rekomen juga yang lain. Tadi kan sebetulnya udah saya kasih list tadi itu. Nah, tinggal saya buka juga. Ini ada namanya Coursera. Coursera ini juga ada videonya, ada YouTube-nya maksud saya, dan juga ada websitenya. Saya menyarankan untuk Coursera itu masuk ke websitenya dulu. Walaupun dia ada YouTube-nya, tapi saya menyarankan masuk ini ada YouTube-nya nih. Coba lihat, nih ada YouTube-nya, ada Facebook-nya. Nah, ini ada juga yang lain tetap direkomend kan yang sama kan? Ada LinkedIn Learning tadi yang saya bilang. Coba kalau nggak percaya kita lihat lagi modulnya ini. Nah, kita lihat tadi. Sorry. Ini agak ini sedikit. Ya. Nah, tadi saya bilang nih, ini belajar online tadi. Nah, agak ini aneh. Tadi kan saya lihatin ya. Jadi ada tadi LinkedIn Learning, ada tadi NPTEL EDX juga, ada Khan Academy. Jadi itu memang terkait dia. Jadi sekali lagi teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau asal mau kita belajar ya, asal mau mencoba, saya lagi ke slide share tadi, maaf. Oke, sebentar. Jadi sambil menunggu ini, jadi sekali lagi nanti silahkan dicoba. Ini sambil contoh aja tadi, ambil contoh untuk cara kita menggunakan belajar secara online yang saya sebut itu dengan digital literacy tadi, dengan learnability question tadi. Ini contoh ya, sini masih ini slide share. Jadi mudah-mudahan ya, jadi pesertanya sekarang udah hampir 15 orang, alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi apa yang tadi saya sampaikan ya, contoh tadi saya ulang masukin lagi, yang tadi saya sampaikan di sini ya. Nah, ini sama nih. Ini ada Udemy ya. Ini tadi Udemy ada Coursera ya. Ini ada Coursera, Udemy. Maaf, ini saya klik tuh yang salah. Nah, ini saya klik nih ada Coursera. Nah, teman-teman silahkan tinggal cari nanti. Coursera ini memang ada yang berbayar, tapi pilih aja yang gratis dulu. Cuman dia ada time schedule-nya, kapan dia belajar, misalnya ingin belajar digital marketing, atau belajar tentang coding, itu ada. Jadi ada bisa join free ya. Jadi silahkan nanti dicoba. Ini PR-nya nanti ya. Jadi PR saya untuk pertemuan besok, hari Rabu ya, kalau nggak salah sesi saya ingin mendapat feedback dari teman-teman. Saya coba tanya nanti, bagaimana ada nggak kendala untuk mencoba mengakses konten-konten belajar online yang tadi mungkin ada yang saya bilang ada sebagian gratis, ada yang berbayar. Tapi saya rekomen dulu propose yang coba cari konten yang belajar gratis. Kalau di sini, kalau di Coursera itu namanya menggunakan yang audit ya, istilahnya kita masuk sebagai dengan member audit, jadi itu gratis. Jadi joinnya free, jadi bisa belajar secara gratis. Yang memang kalau kita berbayar itu kalau kita ingin mendapatkan sertifikat. Ya.
Jadi mungkin itu dari saya dulu, mungkin ada lagi Khan Academy, ada lagi LinkedIn training dan sebagainya, atau lynda.com. Itu silahkan nanti dicoba, nanti modul udah dibagikan sama panitia, silahkan dicoba satu-satu. Kalau ada kendala nanti coba nanti di feedback besok waktu kita belajar tentang Google Platform dan Google Algoritma.